101,2 Serambi FM, Syederalun kembali lagi dalam talk show interaktif bersama Flower Aceh dengan tema urgensi revisi kanun jinayah untuk perlindungan anak korban kekerasan seksual di Aceh. Bersama narasumber Arabiani SHMH yang merupakan seorang penasehat hukum, kemudian Gebrina Rizky perwakilan dari Sekolahan Perempuan Flower Aceh, dan Bapak Bardan Sahidi yang merupakan anggota Komisi 1 DPRA. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0811 68 90 20, bisa telepon atau juga WhatsApp. Dan Anda juga bisa menyimak talk show kami via streaming di www.serambifm.com atau via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, Facebook serambinews.com, Facebook Serambi On TV, dan seluruh Facebook Serambi Group. Baik, kali ini saya ke Gebrina Rizky, ke Gebi. Nah, Gebi, apa yang harus kita lakukan ketika anak mengalami kekerasan seksual? Iya, makasih. Yang pasti pertama itu kita pasti jadi support sistemnya si korban ini. Iya. Ya, jadi ketika ada anak yang mengalami kekerasan seksual, kita itu jangan menjudge dia ya. Apalagi ketika pelakunya itu adalah immediate family atau keluarga dekatnya. Langsung kita berpikiran negatif gitu. Nggak boleh, kita itu harus menjadi support system si korban ini. Kita mendukung dia, kemudian juga kayak tadi disampaikan ke Arabian ya, harus walaupun kita belum punya sertifikat anak, tapi kita harus ramah anak. Jadi memang kita itu harus bisa, kalau kita untuk jadi tempat curhatnya si anak nih, ceritanya gitu, harus bisa membuat dia itu tenang, menghilangkan trauma dia gitu. Walaupun mungkin kita bukan di bidang psikiater itu, tapi seenggaknya kita bisa menjadi support system dia, mendukung dia untuk menghilangkan sedikit traumanya, untuk dia bisa menceritakan kejadian yang terjadi gitu. Jadi untuk memudahkan juga si korban ini melaporkan pelaku kayak gitu. Oke, nah Gebi, ini di mana saja sih sebenarnya tempat yang rentan terjadinya kekerasan seksual pada anak? Nah, kalau kita lihat yang sekarang ini ya, kejadian yang sedang ramai-ramai ini malah itu keluarga dekat ya. Jadi kalau kita bilang tempatnya di mana ya, di mananya bisa terjadi. Sebetulnya itu lebih ke pelakunya. Si pelaku ini memang orang yang tidak bermoral pastinya. Betul. Dan si pelaku ini kalau kita lihat dari faktor eksternalnya itu adalah pelakunya. Kalau untuk berhubungan dengan tempatnya, pelakunya ini seringkali juga malah dia itu adalah residivis. Nah, jadi kayak dia itu udah pernah melakukan hal itu, dia mendapat hukuman, dia bebas, lalu dia melakukan lagi. Jadi kayak hukumannya itu nggak menjerakan si pelaku. Jadi dia dengan sangat mudah bisa melakukan hal itu lagi. Apalagi ketika pelakunya itu adalah keluarga dekatnya, pamannya, abangnya, atau ayahnya. Jadi ketika dia sudah mendapatkan hukuman itu, dia bebas ya, dia pulang ke rumah lagi gitu, tanpa ada rasa bersalah atau apa gitu. Jadi ya, kalau dibilang rentan itu di mana aja dengan kasus yang kita lihat sekarang ini ya, berita di media. Jadi ya mungkin lebih ke kitanya sih untuk menjadi support system para korban ini. Oke, nah terus Gebi, apa yang harus dilakukan oleh warga atau juga keluarga jika melihat atau juga mengetahui terjadi tindakan kekerasan seksual di lingkungannya? Iya, yang pasti yang harus kita ingat ya, kalau korban ini itu nggak boleh kita perlakukan sebagai pelaku lagi gitu. Nggak boleh kita judge dia, nggak boleh kita bully dia karena udah mengalami kekerasan. Kita memang harus seperti yang Gabi bilang, harus jadi support system dia. Nah, itu mungkin jika ada kejadian itu bisa kita laporkan ke pihak yang berwajib, atau mungkin ada LSM yang membantu, kayak bisa lapor ke LBH gitu, atau DP3A, ke dinas-dinas yang terkait kasus itu. Jadi langsung ketika ada kasus itu, anak itu kita lindungi dulu. Kita lindungi dia dari pelakunya. Misalnya pelakunya itu orang dekat dia, ya anak itu kita asingkan dari pelaku ini. Kita laporkan gitu. Jadi ya memang harus benar-benar terlindungi si anak ini, karena kan anak ini generasi penerus ya. Gimana bangsa kita mau maju kalau generasi penerusnya itu nggak kita lindungi gitu. Oke, nah bagaimana nih Gaby, peran gerakan muda dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual? Ya, kalau untuk gerakan pemudanya ya mungkin lebih ke campaigns ya, lebih ke campaigns untuk di media sosial, campaigns ataupun dimanapun.
itu bahwa dampak dari kekerasan seksual ini apa gitu, bahayanya apa. Kemudian juga bisa dengan pencegahannya, yaitu mengajarkan anak sejak usia dini bagian tubuh yang bisa dipegang. Kemudian juga edukasi kepada keluarga, kepada si anak gitu. Jadi mungkin kalau untuk para gerakan muda ini lebih ke campaign mulai dari dampak, mulai dari untuk menghindari kejadian, dan juga mulai dampaknya itu apa. Dan juga pastinya yang anak-anak muda juga harus terus jaga diri juga gitu ya, supaya terhindar dari pelecehan dan juga kekerasan seksual tentunya, dan pembelian lainnya pastinya. Terima kasih Gaby, dan kali ini saya ke Ibu Arabiani. Nah, Bu Arabiani, apakah hukuman cambuk ini masih dianggap terlalu ringan untuk pelaku kekerasan seksual? Ya tentulah paling ringan sekali dia, karena setelah dicambuk kan langsung bisa berbaur dengan korban ya. Jadi kalau kita melihat hukuman yang ada di Kanun Jinayah itu memang sangat ringan dibandingkan dengan hukuman yang ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi begini, kenapa sebetulnya Kanun Jinayah itu perlu direvisi? Kita itu seperti tadi sudah dibilang, dibahas juga oleh Pak Bardan, dan juga saya sudah sempat mengatakan sedikit ya, bahwa kita di Indonesia itu kan sudah punya payung hukumnya untuk perlindungan anak, itu namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukum acaranya juga kita sudah punya, itu sistem peradilan pidana anak. Kemudian di dalam hukum acaranya itu dikatakan bahwa semua aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses litigasi, dan apakah itu dalam proses penyidikan, penyelidikan, kemudian proses beracaranya, itu semua harus bersertifikat SPPA. Bukan cuma hakimnya saja, jaksanya juga harus bersertifikat SPPA, polisinya juga demikian. Nah, kenapa harus bersertifikat SPPA? Karena belajar dari pengalaman, kebutaan terhadap anak ini menyebabkan hukuman itu juga tidak efektif. Kemudian juga kita bisa belajar dari contoh ini yang terbaru, kasus Loknga, perkosaan yang di Loknga itu, yang ayah dan paman, yang kemudian pamannya banding, tapi di pengadilan tingkat tinggi dia dibebaskan, kemudian jaksanya juga kasasi, baru dia hukum, baru inkrah 200 bulan ya di penjara. Nah, ini kelemahannya di mana? Jadi di dalam Kanun Jinayah itu kan kita ini belum diatur. Jadi dia ada peluang untuk melarikan diri ketika dia melakukan banding, itu dia tidak ditahan karena memang sistem peradilan kita itu kamarnya itu masih numpang di kamar yang lain di Mahkamah Agung. Nah, ini jadi kelemahan. Nah, kemudian juga ada kasus di mana kalau bicara tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, kita sudah bicara preventif. Jadi belum terjadi pun peristiwa hukumnya, itu baru diiming-imingi, baru dicoba untuk dihasut, itu sudah bisa dihukum pelakunya. Tapi kalau menggunakan Kanun Jinayat itu nggak bisa. Nah, contoh, ada satu kasus di Tamiang. Si anak ini mau disodomi, laki-laki, dia mau disodomi, sudah dibuka bajunya, tapi peristiwanya tuh belum terjadi. Ketika melapor nggak ada pasalnya, karena belum terjadi. Itu kalau menggunakan Kanun Jinayat. Terus gimana cara kita menangkap predator tadi karena peristiwa hukumnya belum terjadi? Nah, ini kelebihan ini yang dimiliki oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Jelas tegas dikatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa pasal 80 ayat 2 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu upaya preventif. Jadi baru diajak, baru diiming-imingi saja itu dia sudah kena jerat pasal 80 ayat 2. Nah, ini salah satu alasan kenapa Kanun Jinayat harus direvisi. Ya. Jadi kita juga sadar bahwa pemerintah juga bebannya sangat banyak sekali ya. Kan kita sudah punya payung hukum untuk perlindungan anak.
Tidak usah lagi lah kita mengulang lagi, membuat dari nol. Kita gunakan saja apa yang sudah ada. Caranya bagaimana? Drop 2 pasal yang ada di kanun jinayat. Itu pasal 47 dan 50. Itu dihapuskan. Itu dihapus saja. That simple, gampang sekali. Hanya perlu 30 menit untuk anggota legislatif berkumpul semuanya mengatakan bahwa kanun ini tidak kita revisi. Seperti juga Pak Bardan katakan, merevisi itu artinya justru memperkuat, bukan memperlemah. Ya. Nah, tapi persoalannya sekarang ketika kita bicara revisi kanun, nah resistensi nih, dianggap tidak mendukung, tidak pro pada pelaksanaan syariat Islam. Ingin melemahkan syariat Islam, bukan di situ. Jadi cara melihatnya itu jangan seperti itu. Kita bilang revisi itu artinya bukan merombak, tidak. Justru kita ingin menguatkan agar kanun jinayah bisa lebih fokus mengatur kebijakan yang belum diatur oleh hukum nasional. Jadi dia spesialis nanti. Nah, sedangkan kita kan undang-undang perlindungan anaknya sudah ada. Terus kanun hukum acaranya sudah ada. Ngapain lagi kita buat-buat yang baru? Bahkan kanun jinayat sendiri untuk beracaranya masih pinjam hukum acaranya SPPA. Nah, ini yang terjadi dalam kasus dalam kasus banyak kasus anak. Kalau kita mau bongkar itu hakimnya tidak punya sertifikasi itu. Nah, itu ini ya cacat hukum ya. Jadi kalau ini catatan juga bagi pendengar semua, boleh sekalian memantau, harus dilihat proses penyelidikan dan proses di peradilan itu semua yang terlibat dalam proses hukum anak itu harus punya sertifikasi SPPA. Kalau tidak cacat hukum, karena itu amanah undang-undang. Nah, kemarin kejadian dalam kasus Janto tadi disinggung nih sama Gaby masalah ahli ya, pendapat ahli dari psikolog dan dari psikiater dan dokter yang memvisum dan mendampingi si anak. Nah, dalam proses banding itu tidak dibaca oleh si hakim tingginya. Kenapa ya? Menurut dia tidak perlu. Karena kenapa dia bilang tidak perlu? Dia tidak punya perspektif anak. Kemudian kenapa perspektif anak juga perlu? Dan ini amanah undang-undang. Di pengadilan, di Mahkamah Syariah, hakim-hakim Mahkamah Syariah itu tidak terbiasa dengan hukum pidana yang umum. Jadi hakim Mahkamah Syariah ini kan seperti hakim pada pengadilan agama, kawin, cerai, waris, yang sejenisnya ya. Jadi ketika ada di Aceh, tiba-tiba dia pegang kasus kekerasan kriminal, seksual, bingung kan jadinya kan. Nah, akhirnya yang timbul apa? Pertanyaannya, dek, waktu bajunya dibuka senang apa enggak? Waktu dikasih uang jajan senang apa enggak? Berarti waktu melakukan hubungan seksual karena udah dikasih uang itu senang ya? Ya, si anak terus dia ngangguk misalnya kan. Nah, anggukan si anak ini dianggap sebagai kesaksian dia bahwa dia itu menikmati perbuatannya. Kesaksian anak menikmati perbuatannya ini menyebabkan status dia berubah dari status korban menjadi pelaku. Nah, perspektif seperti ini yang harus dibangun. Jadi nanti selain merevisi di Aceh juga saya harapkan ada pelatihan sertifikasi untuk aparat penegak hukum, artinya polisi, jaksa, hakim termasuk juga pengacara. Kemudian juga bagaimana kita melihat pesan yang ingin disampaikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, dan tentunya apakah ini tidak bisa diwajibkan saja gitu sertifikasi untuk penegak hukum? Memang ini? wajib itu memang. Tapi kenapa masih ada yang belum ada gitu? Nah, Mbak? itu dia tadi kan pemahaman ya pelan-pelan ini semua artinya ketika misalnya contoh tadi dari legislator juga sudah paham bahwa APH itu harus ada sertifikasi SPPA, itu juga kelebihan kita lah. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bangun sama-sama semuanya. Artinya kalau semua komponen itu sudah terlibat, saya rasa ini positif lah untuk Bu Aceh. Arabiani, jadi sepantasnya hukuman bagi pelaku ini sebenarnya seperti apa? Apakah memang sudah cocok untuk yang Undang-Undang Perlindungan Anak?
hukuman dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang nomor 35 tahun 2000 berapa ya? Yang terbaru Iya, yang 17 terbaru 2016. 2016 Ya. ya. Itu Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri kan lahir tahun 2002. Kemudian dia beberapa kali mengalami revisi dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, Undang-Undang nomor 17 tahun Yang terbaru 17 2017 ya. 17 tahun 2016. Oh 2016. Oke. Nah, itu kenapa sih undang-undang nasional aja mengalami beberapa kali perubahan? Nggak usah itulah. Undang-undang dasar kita berapa kali amandemen sih udah? Iya kan? Ya artinya gini, kalau setingkat level kanun itu direvisi ya wajar lah. Jangan baper deh gitu, jangan lebay. Nah, itu salah satu alasannya karena dianggap tidak efektif melindungi anak. Nah, melindungi anak nih tugas negara. Jangan bagi-bagi tugas sama masyarakat. Masyarakat kalau mau bantu silakan, tapi tugas utama itu bolanya tetap sama negara. Iya. Negara jangan lepas tanggung jawab, bagi-bagi ini tugas bersama. Enggak, ini tugas negara loh. Tanggung jawab negara loh. Nah, kalau yang Undang-Undang Perlindungan Anak terbaru itu hukumannya itu ada penambahan pidana pokoknya, itu pidana mati. Kemudian ada pidana seumur hidup, ada pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Jadi memang pelakunya disebarin identitasnya. Kemudian yang terbaru dan ini sudah dilaksanakan itu kebiri kimia. Kemudian ada pemasangan alat pendeteksi elektronik. Iya. Nah, jadi pelaku dicolokin tuh alatnya, apa bentuknya dimasukin ke dalam tubuhnya Iya, ya? ke dalam Oke. tubuhnya. Jadi kemanapun dia, ya kayak residivis tadi kan. Iya. Jadi kalau dia udah mulai beraksi ketahuan lah itu. Betul. Kemudian juga dirasakan perlu ada rehab, bukan hanya untuk pelaku juga direhab, karena mungkin ada beberapa kasus pelaku itu memang punya kelainan ya, jadi memang butuh Iya. rehab. Yang Apalagi penting untuk anak-anak ya yang Nah, akrab disapa pedofil. Nah, satu lagi yang tidak dimiliki oleh kanun jinayah itu restitusi. Jadi restitusi itu harusnya ada, tapi sampai hari ini belum bisa dilaksanakan karena instrumen hukumnya belum lengkap. Tapi kalau pakai Undang-Undang Perlindungan Anak sudah ada semua. Nah, jadi gampang sekali melakukan revisi, hanya dengan drop 2 pasal itu selesai. Oke. Kalau yang lainnya gimana? Itu nanti tugas dari kanun jinayah. Gimana? Enggak, kalau yang lainnya perlu direvisi nggak kira-kira dari kanun jinayah itu? Banyak sih sebetulnya, cuman nanti undang lagi ya. Nanti lebih panjang lagi. Itu di tema yang lain lagi. Baik. Terima kasih Bu Arabiani dan juga Gaby, dan kita memasuki segmen terakhir ya. Kita minta closing statement-nya. Namun sebelumnya kita minta juga harapan nih kepada narsum kita untuk penghapusan kekerasan seksual di Aceh. Silakan Gaby, sekalian closing statement-nya. Iya. Seperti yang tadi Gaby bilang di awal ya, ditegaskan bahwa anak ini memang sangat rentan akan kekerasan karena sangat mudah diiming-imingi. Ya harapannya sih mungkin untuk kita juga kayak tadi Kak Arabiani bilang, memang tanggung jawab negara, tapi kita itu nggak boleh juga langsung lepas tangan gitu. Seenggaknya kita melapor loh. Jadi kita tahu ini negara yang tanggung jawab. Jadi kita tuh lapor, kan nggak mungkin orang itu tahu nggak mungkin para penegak hukum ini tahu tanpa ada laporan gitu. Iya. Jadi kita memang harus turun tangan untuk lapor kejadian itu, dan kita juga harus melindungi anak ini gitu. Dan untuk kanun sendiri ya, dengan hukum yang cambuk itu memang sangat tidak membuat jerah si pelaku. Banyak, karena kayak tadi Gaby bilang, banyak sekali si pelaku itu adalah residivis gitu. Jadi dia udah melakukan itu, dia kena hukuman cambuk, dia keluar, dia melakukan itu lagi. Jadi memang sangat setuju dengan revisi ini. Oke, luar biasa ya. Ini karena sampai ke biri kimia, berarti sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akarnya gitu. Memang buat dia itu benar-benar jerah gitu. Iya. Oke, baik Bu Arabiani, silakan Bu Arabiani, harapannya kepada semua pihak untuk penghapusan kekerasan seksual di Aceh, sekaligus closing statement-nya. Ya, kita di grup
di komunitas rekan itu mendapat informasi masih adanya di bola-bola korban yang melapor. Jadi dengan alasan ketika mereka melapor, oh ini nggak bisa diterima nih kami laporannya. Jadi jangan dulu bilang begitu deh. Aparat penegak hukum tuh khususnya polisi, kalau ada yang melapor terima aja dulu. Terima aja dulu, ya nanti silahkan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi belum apa-apa udah dibilang nggak bisa kami proses nih, itu kan dari segi mentalnya korban langsung down juga. Itu jadi males ya orang laporin. Iya, males kan. Ntar nggak diterima gitu. Nah kemudian juga buat yang menerima laporan, mohon ketika menerima laporan memberikan pertanyaan yang menjaga kondisi psikologis korban. Nah kemudian kalau saya hari ini mungkin berharap banyak kepada legislatif untuk berterima kasih banyak juga ya kalau memang seperti yang disampaikan oleh Pak Bardan, artinya kita merasa bahwa gayung bersambut. Jadi mungkin dari kelompok civil society mungkin sudah ada yang punya draft revisi. Saya rasa bisa langsung disampaikan kepada DPR agar prosesnya tidak lama dan bisa segera masuk ke dalam prolega agar bisa masuk dalam masa persidangan yang tahun yang akan datang. Kalau Bu Arabiani sendiri ini termasuk dalam tim yang bakal merevisi kanun jinayah ini enggak? Tentu dong. Harus dong. Ya ikut ya semuanya. Baik, luar biasa ya. Terima kasih banyak Bu Arabiani, terima kasih banyak Gaby, terima kasih banyak juga buat Pak Bardan Sahidi yang sudah hadir di studio Serambi FM ya, dan juga ikut berkecimpung dalam talk show interaktif bersama Flower Aceh dengan tema urgensi revisi kanun jinayah untuk perlindungan anak korban kekerasan seksual di Aceh. Terima kasih banyak atas atensi, partisipasinya, informasinya semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan selamat beraktivitas kembali untuk para narasumber kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, demikianlah bincang-bincang kita dalam talk show interaktif dengan judul Urgensi Revisi Kanun Jinayah untuk Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh bersama Flower Aceh. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke program selanjutnya. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Pritana.